warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Cancer untuk bulan Februari 2019, dan saya akan membaginya dalam 4 hal: kehidupan, kehidupan, karir dan bisnis, asmara berpasangan, asmara yang lajang, masing-masing 3 kartu yang terkait past, current, future, yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Jadi kehidupan, karir dan bisnis, asmara berpasangan, asmara yang lajang. Oke, kita berdoa dulu. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di bulan Februari, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kehidupan Cancer. Yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Oke, saya ngambilnya acak ya. Kemudian karir dan bisnis, yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Kemudian asmara yang berpasangan, yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Setelah itu asmara yang lajang, yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Oke, kita akan mulai. Sebelum dimulai, saya ingatkan buat yang mau konsultasi secara private, silakan kontak Mbak Tati, tanyakan bagaimana biaya, berapa biayanya, bagaimana transfernya, dan mekanisme konsultasinya di WhatsApp 0878 85001208. Kita mulai untuk kehidupan Cancer di bulan Februari 2019, past, current, future. Kita mulai yang lalu. 3 tongkat ya. Ini yang lalu 3 tongkat, yang sekarang 4 tongkat, peningkatan yang bagus sekali. 10 koin. Jadi 3 tongkat. Pas dalam kehidupan yang lalu pernah kecewa, ada sesuatu yang membuat Anda marah, tapi semangat hidup Anda tidak kalah, maju. Anda meyakini bahwa di depan sana kehidupan akan berubah, akan lebih baik lagi, akan memberi harapan untuk sebuah masa depan yang cerah. Dan Anda memegang dengan teguh apa yang ada di tangan kanan, kemudian di tangan kiri bersisian, dan ada yang tetap menjadi cerita yang Anda simpan sendiri. Ini bagian dari strategi hidup Anda, bahwa tidak semua orang harus tahu apa yang Anda alami, tidak semua orang harus tahu apa yang Anda jalani, dan itu merupakan proses bagaimana Anda bertahan dalam kehidupan yang up and down di waktu lalu. Dan sekarang 4 tongkat. Kehidupan yang mulai bisa tenang, bisa lebih menerima kondisi, situasi yang ada perubahan, ada kestabilan, ada ketenangan, dan Anda seperti hijrah, berubah. Ini adalah gambar 2 orang memasuki fase bahagia. Di sini masuk gerbang istana, di belakangnya ada kastil. Ini menggambarkan semangat untuk membuat sebuah perubahan yang gembira, bahagia, sukses, sukacita di dalam kehidupan. Dan semoga saja Februari memberi inspirasi yang luar biasa, membuat Anda untuk bergegas, berkemas, untuk melakukan sesuatu lompatan, sesuatu yang anomali yang mungkin tidak terbayang oleh orang sebelumnya gitu ya. Dan mudah-mudahan Anda semakin ajak ya, semakin kuat, teguh, dan membawa pada kehidupan yang stabil. Dan di sini 10 koin untuk yang future. Anda seperti ingin sekali, jadi di waktu yang akan datang ini punya peluang besar Anda bahagia di waktu yang akan datang. Kalau ini kan gambarannya bahagia di hari tua, hanya memandang anak cucu dengan
kecukupan materi gitu ya. Jadi kalau dilihat future-nya dari past, current, future, ini adalah gambaran bahwa akan ada hasil dari usaha perjuangan Anda, jerih payah Anda, susah-susahnya gitu ya. Kelak akan bisa dinikmati tanpa harus ada keluhan lagi, tanpa harus ada kecemasan lagi, karena Anda tahu bahwa segala yang dilakukan dengan segenap perjuangan dan segenap pikiran, perasaan Anda curahkan untuk mengkondisikan ke depan seperti ini, berkecukupan, hidup tenang, damai, dan bahagia melihat keluarga, orang yang disayangi, orang-orang yang dikasihi, semua dalam keadaan bahagia ya. Oke, ini untuk Cancer. Sekarang untuk karir dan bisnis. 10 pedang. Ada yang berkhianat, ada yang ingin mencelakakan di waktu lalu ya. Kemudian 3 koin. Komunikasi, transaksi, ini yang sekarang current. Kemudian ini future, as koin. Jadi kalau berkaitan dengan karir, Anda di waktu lalu mungkin sempat lengah, tidak waspada. Ada yang mengambil kelengahan Anda, mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Ada yang cheating, curang dengan Anda, sehingga Anda betul-betul merasa jatuh, merasa terpuruk, merasa dirugikan, merasa dikhianati, merasa dipinggirkan, merasa dijatuhkan lah gitu ya. Dan ini betul-betul sesuatu yang luar biasa yang rasanya nggak mau Anda ingat lagi, karena memang bikin sebel, bikin kesal, marah, bahkan sakit hati. Nah, ini energi negatif yang tidak boleh nyangkut di dalam kehidupan Anda yang terus berjalan, karena kalau nengok belakang itu malah bikin kita mundur ya, never look back ya. Jadi sesuatu yang memastikan bahwa Anda siap memasuki fase kehidupan yang jauh lebih baik. Jadikan pengalaman dan sesuatu yang ada di waktu lalu kalau memang menyakitkan, belajar untuk bisa memaafkan ya. Mungkin ini terkait dengan rekan kerja yang tidak setia, yang khianat, yang mungkin cheating di belakang Anda, dan Anda harus bisa tetap bersikap baik walaupun dia tahu, Anda tahu, dan Anda pun tahu dia bagaimana gitu, tapi tidak usah mengkonfrontir dengan hal-hal yang membuat dia malah makin kacau, makin rusak misalnya gitu ya. Maafkan saja, dengan memaafkan saja seseorang tersebut akan tersiksa rasanya ya. Dan 3 koin, elemen tanah, transaksional, ada komunikasi, dan yang terpenting dalam bekerja, Anda harus ingat setiap yang dilakukan harus dicatat, harus ada dokumen, harus ada kontraknya, harus ada penjelasannya, harus ada invoice-nya, harus ada saksinya. Kenapa? Itu untuk mengamankan Anda jangan sampai ada fitnah, ada kesalahan, ada salah catat, ada salah posting, ada salah informasi gitu, misleading, pokoknya segala sesuatu harus bisa Anda cover apa yang Anda kerjakan supaya aman. Di sini 3 koin, 2 orang komunikasi, 1 orang saksi. Nah, dari yang selalu saya katakan, saksi itu tidak selalu dikaitkan dengan manusia. Bisa juga saksi itu kalau diimplementasikan dalam satu transaksi kontrak kerja, dokumennya lengkap, dokumennya syah, kemudian ditandatangani kedua belah pihak dan disepakati butir-butirnya sebagai pasal-pasal yang mengikat gitu ya. Dan dalam pekerjaan juga Anda harus betul-betul hati-hati gitu ya. Semua Anda checklist. Jangan sampai ada yang tercecer, jangan sampai ada yang terlupakan, atau bahkan dalam kontrak-kontrak yang disepakati ada yang kurang butir-butirnya. Nah, segera direvisi ya. Dan ke depan, dari perjuangan yang sungguh-sungguh, kalau Anda teliti, serius, kemudian mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang menurut Anda yang terbaik, maka rezeki besar menanti. Posisi cemerlang akan bisa diperoleh, dan ke depan Anda bisa saja merasakan freedom of financial. Jadi bisa bebas gitu ya, bisa terbebas dari beban-beban yang namanya uang.
Lagi-lagi uang, pokoknya uang aja dalam kehidupan manusia itu yang membuat dia bisa jadi budak ya. Jadi seseorang yang bisa tersandera gara-gara uang. Jangan sampai terjadi. Bebaskan diri Anda, jemput peluang emas ini, jemput rezeki besar, dan gunakan potensi diri Anda dalam bekerja, dalam berkarir untuk mendudukinya dengan cara yang bersih, dengan cara yang cerdas, dengan cara kerja keras. Semoga semua dapat mewujud menjadi nyata ya. Untuk bisnis, nah Anda yang berbisnis bisa jadi pernah mengalami yang namanya tumbang, jatuh, rugi besar, terperosok ya, terjerat hutang dan sebagainya. Ini prosesnya pasti pedih, perih dan luar biasa untuk bisa bangkit, dan butuh waktu untuk bisa semangat lagi. Nah, ini pasti pelajaran berharga untuk bisa mentas dari kesedihan ini, karena pada akhirnya Anda bisa bangkit lagi dan memulai lagi bisnis yang dijalankan berdasarkan kemampuan yang Anda miliki, atau usaha yang dijalankan berdasarkan pemahaman dan pengalaman atau skill yang Anda miliki. Di sini transaksi mulai berjalan lagi, maka Anda harus punya register dari transaksi in out-nya keuangan ya, ke pengeluaran, pemasukan harus jelas supaya tidak ada yang tidak ada yang miss gitu ya, tidak ada yang salah dalam pembukuan transaksinya. Kemudian kalau perlu menggunakan pendataan dan juga laporan keuangan, karena biasanya kalau laporan keuangan kan ada laporan dana, modal, kemudian rugi laba, kas kecil, kas besar gitu ya, aset, semuanya harus terdata dengan baik sehingga apapun yang Anda jalankan dalam bisnis akan jelas. Begitu juga dari produksi barang ataupun jasa, Anda harus bisa menjaga kualitasnya ya. Quality controlnya harus tetap Anda pertahankan supaya tidak ada customer yang kecewa atau pelanggan yang kecewa lalu mabur gitu ya, enggak ya, tapi justru akan terus bisa bekerja sama atau menggunakan apa yang Anda tawarkan karena puas dari semua yang Anda hasilkan gitu. Dan kalau Anda menjaga kualitas, maka ke depan Anda tinggal running, memetik hasil yang besar, keberuntungan yang besar akan datang karena Anda menjemputnya dengan sungguh-sungguh dalam memproduksi segala sesuatu yang terkait dengan hasil yang terbaik ya. Jadi ini adalah rezeki besar yang sudah dijanjikan, tapi dengan kerja keras, dengan usaha keras untuk menjaga kualitas, menjaga hubungan customer, untuk menjaga komunikasi dan memberikan pelayanan yang terbaik ya. Oke, yang berikutnya adalah asmara yang berpasangan, the Fool. Ratu koin, Queen of Pentacles, as pedang. Di dalam hubungan asmara dengan pasangan, sepertinya ada sesuatu yang membuat Anda harus mengenolkan lagi, seperti ingin mengubur segala cerita yang lalu dan memulai yang baru, seperti tidak ingin ada jejak-jejak yang membuat beban ya. Dalam hubungan Anda berusaha seperti orang itu move on, jadi dihapus, dimaafkan, dilupakan, diselesaikan, dituntaskan, dan Anda memasuki fase yang baru di mana Anda tahu dalam hubungan yang harus diperhatikan adalah bagaimana mensejahterakan lahir dan batin, mensejahterakan kenyamanannya, kehidupannya, dan juga rasa damainya. Karena kadang-kadang ada yang tidak menyadari dengan sikap yang memastikan bahwa dari gesture Anda benar-benar yakin only you gitu ya, nggak ada yang lain, nggak ada orang yang mendua, Anda mendua atau mentiga atau mengempat gitu ya. Ini akan membuat pasangan Anda yakin bahwa Anda memang hanya dekat dengan dia hanya untuk dia, hanya hidup bersama dia. Ini penting sekali, dan di sini Ratu Koin adalah orang yang sangat-sangat fokus dalam mencoba membangun sesuatu yang baru.
Anda saat ini sepertinya sedang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Kenapa harus sejahtera? Karena kalau sejahtera, orang yang Anda sayangi tidak akan merasa timpang hidupnya, tidak merasa kurang, tidak merasa susah. Nah, ini adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk memposisikan hubungan dalam arti yang sesungguhnya itu berada di tempat yang pas, tidak diajak untuk susah, tidak diajak untuk rekoso kalau orang Jawa bilang ya. Jadi harus sama-sama berjuang dalam hubungan itu, harus sama-sama berat sama dijinjing, ringan sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu ya. Terbalik-balik. Jadi segala sesuatu harus didiskusikan bersama. Kalau punya tujuan untuk melakukan lompatan besar dalam hal finansial untuk bersama, Anda pun harus membahasnya. Jangan one man show, menggerakkan sendiri, mengerjakan sendiri, menggapai sendiri. Nanti pasangan merasa dia tidak dilibatkan dan tidak berarti untuk Anda. Nah, pentingnya komunikasi dua arah untuk mencapai apapun, Anda harus punya space waktu, dialog, diskusi, membahas hal-hal yang krusial sehingga tidak ada yang sensitif di dalam hubungan Anda yang membuat pasangan tensinya naik, marah, kesal, cemburu, curiga. Karena sebetulnya itu muncul potensinya dipicu oleh Anda sendiri gitu ya. Jadi sebaiknya mulailah untuk bisa memahami perasaan pasangan supaya Anda dan dia bisa terkoneksi terus secara batin, secara kesadaran cinta ya. Dan ini kalau semua dilakukan, maka Andalah pemenangnya dalam mempertahankan satu hubungan cinta. Anda bisa merebut mahkotanya, mempertahankan kebahagiaannya, mencapai satu kehidupan bersama, berdua bahagia, sejahtera, dan akan terus bersama-sama di dalam kondisi apapun, karena akhirnya Anda tahu hanya dengan kekuatan cinta dan tujuan yang tulus dengan niat yang baik akan membuat Anda dengan dia selalu terikat dalam batin, ikatan batin yang kuat ya. Oke, yang berikutnya adalah Cancer yang lajang di Februari 2019, 3 pedang. Pembantu koin Page of Pentacles, 7 koin, 7 of Pentacles. Jadi Anda mengalami patah hati yang berat sekali, pernah merasa gagal, menjadi satu ingatan yang tidak pernah lupa bahwa ternyata tidak mudah menemukan orang yang bisa tulus, bisa setia, bisa komit, bisa seias kata, apa yang diucapkan tidak ingkar, apa yang dijanjikan dipenuhi, ternyata itu semua sia-sia. Jadi ini pengalaman yang di waktu lalu mungkin sesuatu yang membuat Anda marah, sakit hati kalau diingat. Jadi ditutup aja, jangan ditengok-tengok lagi, jangan diingat-ingat lagi ya. Dan yang sekarang pembantu koin, ada di antara Anda yang lagi fokus menata kehidupan, menata karir, kemudian berusaha untuk bisa menaikkan kualitas diri, untuk bisa membuktikan bahwa Anda baik-baik saja, Anda lancar dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan, dalam aktivitas bekerja. Bahkan ada banyak orang yang membantu Anda untuk bisa melakukan sesuatu yang jadi perubahan dalam hidup Anda. Karir yang mulai membaik, kehidupan yang mulai tertata, dan pelan-pelan mungkin Anda bisa melupakan dia. Nah, ada juga yang sedang dibantu seperti dicomblangi gitu ya, tapi memang butuh waktu, tidak mudah buat Anda jatuh cinta. Dan buat Cancer itu butuh yang pas sekali, kena sekali di hati. Kalau sudah sampai tek gitu ya, udah deh, pasti akan diingat dan dicinta dengan sungguh-sungguh, dan apapun akan diperjuangkan gitu ya. Dan yang ke depan sambil ada yang berusaha mendekatkan, ternyata diam-diam ada yang Anda sendiri menunggu seseorang yang betul-betul membuat Anda bisa takluk, bisa luluh, bisa jatuh hatinya. Dan di dalam kehidupan Cancer di Februari,
ada banyak yang ditemukan sosok-sosok lajang yang masih Anda pertimbangkan, belum bisa membuat hati Anda meleleh gitu ya. Dan itulah Cancer, hatinya kuat ya, prinsipnya kuat, tapi ketika dia sudah menjatuhkan pilihan, tidak ada yang sanggup buat menentang atau melawannya. Dan ini menjadi prinsip yang kuat dalam menjalani cinta. Maka lajang Cancer sangat hati-hati dalam memutuskan dalam memutuskan cinta atau memutuskan seseorang menjadi someone spesialnya. Jadi kayak nggak asal nyomot, nggak asal nyaplok gitu ya, tapi dengan segala pertimbangan terkait dengan langkah-langkahnya dan juga untuk prospek masa depan ya. Oke, buat Cancer, dari apa yang diuraikan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Semoga saja di bulan Februari kehidupannya untuk Cancer bercahaya, gemilang, dan berbahagia. Sekali lagi terima kasih, saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.